Pak Joko. Ya, waalaikumsalam Ibu Deno. Apa kabar nih? Baik Pak. Selamat pagi Pak. Pak Oh Joko iya, selamat gimana pagi. Kok kabarnya? baik-baik. Kok janur gunung ini ada apa ya? Sekiranya kok saya takut ini ada apa gitu loh. Kok masalahnya Iya nih nggak Pak. seperti biasa gitu. Ada apa Iya ya? Pak. Apa yang bisa Perasaan saya saya. bantu tuh ya? Gimana Pak? Mungkin ada yang bisa saya bantu nggih? Iya nih Pak. Kenapa saya menemui Bapak ini pasti ada sesuatu gitu ya Pak ya. Gitu jadinya nggih. Nyun sewu, kok malah deg-degan nggih saya. Enggak Pak, boten 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 kasus sama jenengan tidak Eh, seperti itu Pak. JJG Cuma sekiranya Pak, saya dapat ya. membantu nanti saya akan usahakan gimana ada apa oke. Gini Pak, saya ingin bercerita gitu ya Pak ya, Oke. curhat lah Oke. Pak. Cerita dulu monggo, saya Iya siap iya. untuk mendengarkan. Siap. Sejujurnya gini Pak, saya itu sedikit merasa tegang Pak. Kemudian, gini, ketika saya sebentar, saya sedikit merasa tegang di beberapa pekerjaan itu membuat saya tuh untuk gimana ya, mencari solusi mengatasi perasaan tegang saya ketika saya itu presentasi di depan umum, Pak. Saya itu masih gimana ya, Pak, ya, saya masih merasa gugup ketika harus presentasi di depan umum, Pak. Apalagi Hmm. ketika harus melaksanakan praktik pembelajaran yang sekiranya nanti ada supervisi kepala sekolahnya ikut ke dalam kelas. Gitu, Pak. Jadi saya itu pertama, saya itu gugup ketika ada presentasi. Nah, seperti itu gugup ketika harus dipilih ketika dipilih menjadi presenternya atau kemudian moderatornya, entah yang menjawab soal. Nah, saya itu masih merasa gugup, Pak. Selain itu juga saya itu masih merasa tegang, tidak nyaman, nervous. Nah, ketika ada supervisi kepala sekolah, Pak. Gitu, Oh Pak. gitu ya. Ya. Ya, Budino, ini sebetulnya untuk jenengan mengungkapkan perasaan jujurnya ini, yo saya sangat menghargai ya. Tetapi kita harus kembali lagi bahwa untuk berkaitan dengan yang namanya tegang, ini saya anggap wajar Ibu, karena apa ya? Seperti biasanya kan contohnya seperti gambaran pada saat jenengan mengajar, katakanlah mengajar ataupun apa, biasanya kan jenengan di dalam kelas itu sendiri, tetapi suatu ketika pada saat jenengan mengajar di situ jenengan ditunggui oleh beliau supervisi, ya secara tidak langsung memang perasaan itu ya sedikit banyak ada. Terus biasanya panjenengan itu kalau untuk mengatasi hal-hal ini mungkin yang jenengan lakukan kira-kira seperti apa itu kira-kira? Gini Pak, kan pertama gini Pak, saya kan curhat ke jenengan ini nggih. Nah, Ya, ya saya oke. ini curhat ini nanti ini tujuan saya itu untuk meningkatkan kemampuan presentasi saya di depan umum, Pak. Untuk meningkatkan mungkin mengatasi ketegangan saya, mengatasi kenervesan saya gitu, Pak. Terus kira-kira dari tujuan akhirnya jenengan ini untuk setelah apa tadi yang berkaitan dengan ketegangan jenengan tadi itu nanti tujuannya itu secara menyeluruh itu untuk apa? Kira-kira yang jenengan inginkan seperti apa kira-kira nantinya Gini itu? Pak, nggih. Jadi gini Pak, saya ini bertujuan ya Pak, tujuan saya itu ingin, bisa berpresentasi dengan baik, kemudian berbicara dengan baik di depan orang banyak, kemudian ingin menambah kemampuan public speaking saya, kemudian saya ingin bisa mengatasi kenervesan saya, kemudian saya juga ingin mengatasi perasaan tegang saya agar saya itu tidak tegang gitu loh Pak, agar, gimana ya, agar, basa Jawane kulino gitu loh Pak, terbiasa nih Pak, terbiasa, agar saya itu terbiasa dengan hal-hal seperti itu Pak, karena gini Pak, karena kalau di dunia pendidikan, kita sebagai guru kan memang dilatih supaya terbiasa berbicara di depan umum, seperti itu nggih Pak nggih? Oke, sekiranya Bu Dino ini paling tidak kan
katakanlah mempunyai sebuah tolak ukur keberhasilan, mungkin selama ini yang jenengan rasakan itu kira-kira itu sudah colon jenengan hitung-hitung tolak ukur itu sudah berapa persen untuk keberhasilan jenengan, kira-kira itu kan gambaran jenengan kan kira-kira sudah Iya, ada iya Pak, ini betul. kemampuan saya sudah segini gitu loh, mungkin kan Iya jenengan Pak. yang merasakan paling tidak kan di situ sudah ada gambaran gitu loh. Sebenarnya sih saya malu loh Pak curhat seperti ini sebenarnya. Sebenarnya malu karena ini kan itu ya Pak ya, ini apa menceritakan kelemahan saya gitu. Tapi nggak apa-apa kan ini demi kebaikan seperti itu nggih Pak nggih. Mungkin kalau sementara mungkin kalau selama ini nggih Pak nggih. Selama ini mungkin baru pencapaian yang saya dapat itu mungkin baru sekitar 60% mungkin Pak ya, seperti itu. Jadi, saya itu tolak ukur keberhasilannya yang saya inginkan, di apa, katakanlah itu berhasil. Nah, itu tuh saya ingin presentasi saya itu lancar, kemudian tanpa rasa gugup dan mengurangi kata, kayak gitu loh, Pak. Dan juga serta mendapatkan feedback positif dari audiens, Pak. Jadi ketika kita tuh bisa saling berkomunikasi dua arah gitu, Pak. Dua arah dengan audiens, kemudian audiens tuh memberikan feedback yang bagus, kemudian bisa caranya gimana ya Pak, welcome lah menerima kita sebagai presenter seperti itu Pak. Itu mungkin tolak ukur Oh, keberhasilannya seperti itu Pak. oh, kalau ukurannya seperti itu. Lah, Oke. kira-kira apa sih? Kira-kira apa kesulitannya jenengan itu kira-kira di mana yang berkaitan dengan presentasi itu kesulitannya kira-kira apanya Pak? Jenengan Nah yang punya ini Pak, gambaran kesulitannya kira-kira apa gitu? nah ini Pak, kesulitannya itu ya Pak ya, saya tuh kadang sering itu loh Pak, merasa kok orang-orang dan saya, terus kemudian saya, waduh gini terus, seperti itu Pak. Jadi itu membuat saya gugup Pak. Oh, gitu, gak. Juga kadang itu ya Pak, bahkan malah sering Pak itu lupa kata-kata yang sudah saya rangkai di dalam pikiran saya itu kadang ngeblank, kadang hilang gitu Pak. Terus biasanya turun jenengan untuk mengatasi rasa itu untuk memunculkan kembali itu bagaimana biasanya untuk kadang ya tadi kan jenengan cerita kadang itu hilang katakanlah hilang pada saat kita Ya, ada audiens depan kita kan ada kata-kata hilang di pikiran kita ini kosong ya. Terus untuk mengatasi hal itu tuh jenengan punya solusi tidak biasanya seperti itu. kan Kira-kira. gini ya Pak, apa, ketika rasa takut itu kan, rasa takut di dalam diri itu kan kesannya kita dong gimana ya, dari sikap pun sudah terlihat ya Pak, kalau kita tuh takut kayak gitu nggih. Jadi kan kesannya tidak, apa ya, kesannya tuh, oh maksudnya sudah terlihat banget gitu loh Pak, oh buiku pasti gugup kayak gitu nggih Pak nggih. Nah itu merasa, saya tuh kayak punya tekanan gitu loh Pak, tekanan untuk menyampaikan sesuatu yang sempurna gitu. Jadi itu membuat tekanan kepada saya. Nah, ketika itu saya mungkin bisa itu Pak, untuk mengatasi gugup saya, mungkin saya bisa, eee, melakukan apa ya, Pak, teknik stop itu loh Pak, mungkin bisa nggih Pak nggih? Teknik stop Oh yang iya kemarin iya kita ini pelajari itu loh untuk Pak. ya untuk meningkatkan konsentrasi itu ya. Iya, teknik stop mungkin. Kemudian bisa itu kan, bagaimana ya, berhenti sejenak, kemudian memfokuskan diri, bernafas itu loh Pak, yang tarik nafas, iya nggak Pak? Iya kan? Iya, Kayak gitu iya, Pak iya ya? betul. Oke. Bisa merilekskan, mungkin bisa tarik nafas pelan, kemudian, kita keluarkan juga secara pelan-pelan, terus bisa mungkin merelaksasi ya Pak ya, merelaksasi terus menenangkan hati juga. Seperti itu Pak, kira-kira bagaimana Pak? Oh, nah, kalau itu memang bagus ya. Ini untuk kembali mengingatkan konsentrasi agar kembali seperti semula. Ya, Dan dari pandangan-pandangan panjenengan ini tadi ada mengarah sedikit kayaknya menurut pandangan jenengan itu seakan-akan di situ ada kayak ada tekanan gitu nggih. iya iya Ada Pak. tekanan terus panjenengan paling tidak pada saat posisi itu mungkin kan jenengan ada perasaan tegang tadi merasa karena ada tekanan di situ karena akhirnya timbul perasaan gugup, tegang dan lain. Loh, terus usaha kira-kira jenengan ini punya gambaran tidak untuk
saya harus keluar dari posisi ini. Kira-kira ada nggak gambaran di situ? Ada Pak, saya kan tujuan saya memang dari awal itu Pak, ingin apa, ingin jadi presenter yang baik gitu nggih Pak nggih. Intinya yang bisa mengatasi lah, mengatasi kegugupan, mengatasi kenervosan saya. Dan mungkin rencana aksi saya ya yang pertama tadi, bisa yang pertama tuh melakukan teknik stop, ngira Pak, untuk merelaksasikan diri terlebih dahulu. Kemudian mungkin ketika ada acara presentasi, saya bisa datang setengah jam lebih awal dari waktu yang ditentukan, gitu Pak, dari waktu yang akan dimulai. Nah, untuk waktu sebelum acara dimulai itu bisa saya manfaatkan untuk melakukan teknik stop, untuk merelaksasikan diri dengan cara tadi menarik nafas pelan, kemudian keluarkan, kemudian untuk melatih apa, menata hati, dan kemudian selain itu juga mungkin bisa saya gunakan untuk mengecek Pak, mengecek persiapan-persiapan materi presentasi yang akan saya lakukan. Kemudian saya juga bisa mungkin cari cermin dulu di kamar mandi nggih Pak nggih, untuk membenahi diri lah. Kemudian untuk bercermin, berbicara sedikit, kemudian belajar mimik wajah yang baik. Kemudian selain itu juga mungkin sebelumnya saya ketika sebelum berangkat presentasi kemarin-kemarinnya atau sebelum hari-hari sebelumnya bisa saya lakukan dengan berbicara di depan teman dulu, di depan rekan sejawat agar mendapatkan feedback dari teman sejawat. Seperti itu Pak, mungkin Pak. Ya, kalau iya Bu, kalau itu boleh saya Itu mungkin katakan itu strategi saya sebetulnya Pak, nggih. sebetulnya Ibu ini sudah merencanakan gitu. Pada saat ini sebetulnya Ibu Deno sendiri sebetulnya secara tidak langsung ini sudah merencanakan ya. Jadi Nggih. Ibu Deno untuk merencanakan bagaimana saya harus mengatasi kegugupan saya sehingga apa yang saya sampaikan nanti tidak bergelepotan ataupun apa gitu loh. Ini sebetulnya panjenengan secara tidak langsung ini sudah merencanakan dengan baik. Iya ya Pak ya. Jadi dalam hal ini nih bagaimana nanti untuk yang Ibu Deno akan lakukan untuk apa nggih? Katakanlah untuk merancang rencana ke depannya sehingga apa yang panjenengan rencanakan itu dapat berjalan dengan baik. Kira-kira gambarannya jenengan rencana nanti apa termasuk itu yang sehingga apa yang jenengan inginkan ini dapat tercapai. Nah, tadi setelah saya punya rencana seperti tadi nggih Pak nggih, Yes. kemudian mungkin saya bisa melibatkan tadi teman-teman rekan-rekan sejawat saya untuk saya mendapatkan feedback seperti itu nggih Pak. Kemudian saya juga, nanti akan, berusaha mengatasi tantangan-tantangan tadi, tantangan-tantangan presentasi saya agar menjadi lebih efektif lagi. Kemudian selain itu saya juga nanti akan berkomitmen, Pak. Komitmen saya di sini nanti saya berkomitmen untuk nanti dapat mempersiapkan materi presentasi dengan baik, kemudian saya bisa berlatih presentasi di depan cermin, kemudian saya mencari feedback dari rekan-rekan sejawat dan mungkin saya akan menambah jam terbang, menambah jam terbang saya seperti itu Pak mungkin Pak. Nggih, nggih, nggih. Jadi mungkin dengan hal ini panjenengan paling tidak ini mempunyai sebuah strategi. Ya strategi. Ya, ini panjenengan paling tidak harus mengambil sebuah strategi, mempunyai sebuah strategi sehingga jenengan ini nantinya pada saat melaksanakan ini tidak apa ya, tidak merasa kesulitan atau apa. Paling tidak jenengan sudah ada gambaran kan, Ya mungkin Pak, saya harus saya pakai sudah. strategi ini ataupun apa gitu. Ya, saya sudah merasa lega ini Pak. Sedikit lega dengan curhat dengan Bapak ini Pak. Karena saya sudah menyampaikan keluh kesah saya, kemudian Pak Joko bisa membantu saya malah membantu saya menggiring apa ini mencari solusinya sendiri dari solusinya kan memang terletak dari diri saya seperti itu nggih Pak nggih. Nggih, Saya nggih. lega ini Pak, lega sekali Pak. Terus langkah apa yang panjenengan kira-kira nanti terapkan ini untuk menjaga sebuah komitmen tadi ini langkahnya kira-kira apa sehingga nanti hari ini kita komit seperti ini apakah bisa berjalan atau tidak mungkin panjenengan bisa mengambil sebuah langkah sehingga sebuah komitmen ini bisa berjalan dengan baik ini kira-kira langkahnya apa kira-kira Langkah yang saya ambil ya itu tadi Pak, nanti saya akan tetap
berkolaborasi dengan rekan-rekan sejawat, dengan kepala sekolah gitu, Pak. Oh, iya, Tetap iya, iya. komunikasi yang baik seperti itu, Pak. Terus bagaimana untuk tindak lanjutnya nanti kira-kira jenengan sudah ada gambaran untuk tindak lanjut demi kebaikannya? Kira-kira Sudah, demi Pak. keberhasilan? Saya akan selalu beristiqomah, istiqomah. Akan itu Pak, apa, tetap selalu belajar, belajar untuk mengatasi mengatasi kesulitan-kesulitan saya ketika berpresentasi dan tadi tak ulangi lagi menambah jam terbang, seperti itu Pak. Berarti untuk nanti sekiranya apa? Berarti jenengan sudah ada gambaran Ya nanti ke sudah depannya Pak, saya harus seperti apa? Berarti ya kan sudah sudah ada Pak, gambaran. sudah lega, Nah, terus perasaan nggih. panjenengan saat ini gimana setelah menyampaikan unek-uneknya kira-kira Sangat harapan-harapannya lega sudah Pak. muncul berarti kan gitu kan? Iya, saya sangat lega Pak ini, saya sangat lega karena sudah Oke, saya sudah sangat lega karena sudah menyampaikan unek-unek saya, kemudian saya juga sangat berterima kasih kepada Pak Joko ini karena Pak Joko sudah membantu saya menemukan solusi yang selama ini saya cari seperti itu, Pak. Ya, semoga apa yang kita bicarakan ini mempunyai manfaat yang besar sehingga pada saat dengan presentasi ini dapat apa Iya. menghasilkan sesuatu yang sangat baik. Itu Iya, harapan saya terima seperti itu kasih. juga. Nggih, Pak, amin. Terima kasih Pak Joko. Mungkin, Ya, sama-sama. ya mungkin cukup dari saya, unek-unek saya yang saya sampaikan dan terima kasih atas masukan-masukannya, Pak. Terima kasih, maaf mengganggu Oh, waktunya. ya, saya juga terima kasih bisa membantu walaupun itu tidak sebegitu seberapa manfaatnya. Ya, gitu. Nggih, terima kasih Pak Joko. Sampai jumpa Ya, Pak Joko. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.